Pemirsa, kawasan wisata di Puncak Bogor dipastikan tidak menggelar perayaan malam pergantian tahun. Petugas akan bertindak tegas dengan memberi denda hingga pencabutan izin usaha. Razia protokol kesehatan digelar petugas gabungan di sejumlah tempat wisata yang disinyalir dijadikan tempat merayakan malam pergantian tahun. Petugas mendatangi hotel, restoran, serta tempat wisata alam terbuka yang ditenggarai masih abaikan protokol kesehatan 3M. Sesuai peraturan Gubernur Jawa Barat, kegiatan perayaan pesta malam pergantian tahun dilarang guna mencegah penyebaran virus corona. Meski tetap dibolehkan beraktivitas, namun kegiatan operasional dibatasi hingga pukul 7 malam. Bagi pelanggar, petugas tidak segan-segan memberikan sanksi denda hingga pencabutan izin usaha. Nanti juga pada saat malam tahun baru, jam 7 puncak dalam keadaan gelap. Ya, dipastikan semua sampai batas Cianjur, semua ya, resto, kafe, kemudian warung-warung semua jam 7 harus sudah tutup. Dan semua masyarakat diminta untuk kembali ke rumah, kemudian yang memang tinggal di hotel kembali ke hotel ya. Rencananya razia akan terus dilakukan menjelang malam pergantian tahun hingga awal bulan Januari 2021 mendatang. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, Abdullah Gimnastiar atau A'agim mengabarkan bahwa dirinya positif COVID-19. Dalam sebuah video, A'agim mengabarkan kondisinya yang sedang diisolasi. Kiai Abdullah Gimnastiar atau yang akrab disapa A'agim dinyatakan positif COVID-19. Melalui akun Instagramnya @aagim, dirinya positif corona berdasarkan hasil tes swab pada 28 Desember kemarin. Melalui akun Instagramnya, AA juga menyatakan saat ini tengah menjalani isolasi. Dirinya mengaku kondisi kesehatannya masih relatif baik meski dilanda batuk. Kendati demikian, suhu tubuhnya masih normal berada di angka 36,3 derajat Celcius. Alhamdulillah sesudah di swab kemarin di Dustira, ternyata hasilnya positif. Alhamdulillah, berarti harus karantina. Ini sekarang masih bagus, 98, dan ngecek dulu. Ini suhu masih bagus, 36,3, alhamdulillah. Tidak ada sesak serta tidak merasa pusing berlebihan. Sosok A'agim merupakan orang yang termasuk ketat terhadap protokol kesehatan. Bahkan dalam sejumlah kesempatan, A'agim kerap mengajak masyarakat untuk taat terhadap protokol kesehatan, seperti menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah dinyatakan sembuh. Setelah menjalani isolasi selama 2 minggu, rencananya Anies akan segera kembali berkantor di Balai Kota untuk menjalani tugas pemerintahan seperti sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dinyatakan negatif COVID-19 setelah menjalani serangkaian tes kesehatan. Anies secepatnya akan beraktivitas kembali di gedung Balai Kota. Sebelumnya, Anies dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani swab tes PCR pada 30 November lalu. Mantan Menteri Pendidikan ini menjalani isolasi mandiri di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta di kawasan Taman Suropati Menteng, Jakarta Pusat. Ya, izin Pak. Alhamdulillah Pak Anies hari ini sudah negatif, sudah pulang ke rumah dan akan segera nanti kembali ke Balai Kota. Kira-kira kapan, Pak? Ya nanti kita lihat, saya kira tidak lama lagi, mudah-mudahan segera. Yang pasti sudah negatif. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan memprioritaskan tenaga kesehatan sebagai penerima vaksin pertama. Budi menyebut sampai saat ini lebih dari 500 tenaga kesehatan meninggal akibat COVID-19. Budi Gunadi menegaskan tenaga kesehatan adalah garda terdepan dalam perang melawan COVID-19. Pihaknya akan memastikan bahwa pemerintah akan melakukan segala cara agar ke depannya perlindungan bagi tenaga kesehatan lebih baik. Pada gelombang pertama, vaksinasi COVID-19 akan diberikan kepada 1,3 juta petugas kesehatan, petugas publik, kemudian 21,5 juta warga lanjut usia.
Gelombang periode kedua April 2021 hingga Maret 2022 pemberian vaksin dilakukan kepada 63,9 juta masyarakat rentan dan 77,4 juta warga lainnya. Tenaga kesehatan, health workers merupakan prioritas pertama yang akan kita vaksinasi. Di beberapa negara, tahapan keduanya berbeda-beda. Ada yang melakukannya berdasarkan umur, di kita melakukannya public workers dulu. Mengapa saya bisa jelaskan di sini? Karena memang kita membutuhkan waktu untuk memastikan bahwa vaksin yang bisa digunakan nanti bisa berlaku untuk usia di atas 60 tahun. Saya bisa sampaikan di sini, arahan Bapak Presiden juga gak dijelaskan, hasil uji klinis 3 atau uji klinis tahap 3 yang dilakukan di Bandung untuk vaksin Sinovac itu dilakukan untuk rentang usia 18 sampai 59 tahun. Itu sebabnya hasil diskusi kita dengan ITAGI secara saintifik memang disarankan menggunakan vaksin Sinovac sesuai dengan yang diuji klinis 3 kan di Bandung. Sebagai informasi rekan-rekan media, vaksin Sinovac di luar Bandung, uji klinis yang dilakukan di Turki, uji klinis yang dilakukan di Brazil, itu juga diberikan ke orang-orang dengan grup usia di atas 60 tahun. Kami sudah berbicara dengan BPOM untuk mengkoordinasikan hal ini, sehingga nanti BPOM akan melengkapi datanya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai rentang usia yang bisa diberikan vaksin. Sebuah rumah sakit di Surabaya, Jawa Timur menciptakan metode deteksi COVID-19 melalui air liur. Metode itu diklaim akurat hingga 90%. Swab test melalui hidung dinilai kurang nyaman, bahkan ada yang merasakan sakit. Namun kini ada inovasi baru untuk mendeteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur. Metode ini diklaim akurat hingga 90%. Hasilnya pun dapat keluar dalam waktu 6 jam saja. Pilihannya jelas, yang pertama karena ini air liur lebih mudah untuk dikolek, diambil, tidak perlu tenaga kesehatan yang khusus dilatih, sehingga bisa dipakai di banyak tempat tanpa perlu ada tenaga khusus. Yang kedua tentu akan lebih friendly untuk anak kecil, ya. Terus yang ketiga, hasil ini juga bisa lebih cepat untuk menjadikan hasil dari pemeriksaan RT-PCR. Cara kerja metode ini membutuhkan air liur sebanyak 0,1 liter yang ditampung dalam tabung atau rigen khusus. Dengan mengambil air liur dari pasien saja, jadi tidak perlu teknologi atau teknik invasif, jadi tidak perlu memasukkan alat ke dalam tenggorokan ataupun ke hidung pasien. Jadi nanti air liurnya itu nanti ditaruh di tabung sebanyak 1 cc atau 1 ml, kemudian nanti kita campurin larutan buffer, nah kemudian nanti akan kita kocok, nah nanti cairan ini bisa bertahan selama 5 hari dan nantinya bisa diproses untuk proses RT-PCR. Sembari menunggu registrasi dari Kementerian Kesehatan, rencananya di awal tahun 2021 Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya, Jawa Timur akan menerapkannya. Dengan pemeriksaan menggunakan sampel air ludah ini diharapkan akan memudahkan masyarakat karena tanpa rasa sakit atau tidak nyaman. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong iNews melaporkan. Sebelumnya, ilmuwan di Universitas Padjadjaran Bandung menciptakan alat bernama deteksi cepat. Alat ini disebut memiliki akurasi 80%, menyerupai keakuratan tes PCR dalam pemeriksaan COVID-19. Pemerintah gencar menggelar rapid test di sejumlah wilayah untuk memetakan penyebaran COVID-19. Rapid test menjadi cara cepat untuk mengetahui apakah seseorang reaktif atau tidak. Usai dinyatakan reaktif, pemeriksaan akan berlanjut ke swab test dengan hasil yang mengarah pada positif atau negatif COVID-19. Lamanya proses penentuan seseorang positif atau negatif COVID-19 membuat ilmuwan dari Fakultas MIPA Universitas Padjadjaran Bandung mengeluarkan inovasi baru dalam pemeriksaan COVID-19.
Alat yang diberi nama deteksi cepat ini diakui memiliki akurasi 80% dan jauh lebih murah ketimbang buatan impor. Sehingga hasil yang ditunjukkan bukan lagi reaktif, melainkan negatif atau positif. Deteksi cepat menggunakan metode deteksi antigen ini juga disebut-sebut setara dengan keakuratan tes PCR. Selama ini tes PCR menjadi acuan untuk menentukan berapa jumlah positif COVID-19 di Indonesia karena memiliki keakuratan pemeriksaan terhadap COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kabar gembira untuk masyarakat, alat mendeteksi COVID-19 lewat hembusan nafas atau Genos akhirnya siap dipasarkan. Untuk menggunakan alat Genos, warga akan dikenakan biaya mulai Rp15 hingga Rp25.000. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia memberikan izin edar kepada alat deteksi COVID-19 melalui hembusan nafas, Genose. Alat buatan para ahli dari Universitas Gadjah Mada ini rencananya akan diproduksi massal hingga 10.000 unit. Satu alat membutuhkan waktu 3 menit, termasuk pengambilan dan hembusan nafas. Tahap awal 100 unit akan dipasarkan dan mampu melakukan tes hingga 12.000 orang per hari dengan waktu efektif kerja Genose. Melalui Genose, diharapkan dapat mempercepat hasil uji deteksi COVID-19, sehingga penyebaran bisa dicegah dan ekonomi bisa digerakkan. Orang-orang sehat itu bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi, kemudian orang yang tadi termasuk OTG itu bisa diisolasi mandiri setelah kita sembuh, kemudian kita cek lagi dan sehat, kemudian bisa beraktivitas untuk menggerakkan ekonomi lagi. Termasuk juga sekolah-sekolah, rumah sakit, dan juga tempat-tempat niaga, juga termasuk juga tempat keramaian. Hingga bulan Februari 2021, ditargetkan produksi Genose mencapai 10.000 unit. Untuk sekali periksa, warga akan dikenakan biaya mulai dari Rp15 hingga Rp25.000. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Lalu seakurat apa alat tes COVID-19 buatan Universitas Gadjah Mada tersebut? Sudah bersama kami Ahmad Kusumaatmadja, anggota tim pengembang Genos, dan juga Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman untuk berdialog secara langsung. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Baik, saya ke Pak Ahmad terlebih dahulu. Pak Ahmad, bisa dijelaskan bagaimana sebenarnya cara kerja dari alat Genos ini? Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Jadi, alat Genos ini kita plot sebagai alat screening ya untuk deteksi COVID-19. Cara kerjanya adalah dengan menganalisis pola dari hembusan nafas seseorang begitu. Jadi kita mendeteksi pola pola dari nafas seseorang yang sehat dengan tidak sehat itu kita bedakan melalui sistem Genos yang terintegrasi dengan sistem kecerdasan buatan. Baik, seberapa cepat sih alat ini bisa mendeteksi virus COVID-19 dari hembusan nafas? Kalau dari pengambilan sampel sampai nanti analisisnya, kalau satu orang kurang lebih menit. Sedangkan analisisnya saja itu hanya 80 detik sebenarnya melalui sistem ini. Hanya nanti kan butuh ada samplingnya, kemudian nanti menyampaikannya ke kurang lebih ya 3 menit lah begitu. Baik, ini akurasinya berapa, Pak? Kita ini ya asumsinya kan terkait dengan spesifitas dan juga sensitivitas ya. Jadi angkanya itu ya di rentang 90 sampai 95% lah begitu angkanya. Baik, jadi hampir menyamai PCR ya Pak ya ini ya? Karena kita menggunakan PCR sebagai standar, kita tidak bisa ya mengklaim bahwa ini setara ataupun di atasnya PCR. Ini kan terlalu overklaim begitu, tapi kita bisa mengatakan bahwa ini bisa sebagai alat deteksi pembantu begitu, karena kan bagaimanapun sampai saat ini PCR masih dipakai sebagai golden standardnya begitu. Kita baik, saya hati-hati kalau menyatakan melebihi atau bahkan sama dengan PCR begitu. Baik, saya ke Prof Amin. Prof Amin, tanggapan Anda dengan pengembangan Genos ini mungkin lebih akurat daripada rapid test untuk deteksi awal? Terima kasih, Mbak.
Jadi kita memahami bahwa genos ini memang satu cara untuk mendeteksi perubahan yang terjadi pada hostnya. Jadi berbeda dengan PCR. Kalau PCR yang kita deteksi adalah virusnya. Kalau tes rapid antigen yang dideteksi adalah bagian protein dari virusnya. Ya, jadi kehadiran virusnya akan dideteksi dengan cara itu. Nah, dengan genos ini yang dideteksi adalah respons tubuh yang mengalami infeksi oleh virus, kemudian terjadi perubahan, dan perubahan itu kalau saya baca penjelasannya, itu akan menghasilkan beberapa komponen yang disebut sebagai VOC atau volatile organic compound. Nah, produksi VOC itu oleh tubuh manusia itu ternyata berbeda-beda dalam kondisi yang berbeda. Jadi kalau dia misalnya karena pernah dicoba misalnya untuk penderita kanker paru-paru misalnya, maka dia akan menghasilkan VOC yang tertentu. Nah, teman-teman di UGM dengan kreativitas mereka ternyata bisa membuat alat yang seperti itu, tapi bisa mendeteksi kehadiran pola VOC yang secara spesifik gitu ya, bisa menandai apabila seseorang itu terinfeksi oleh virus. Baik, alat genos ini bisa menjadi salah satu alternatif yang lebih nyaman dibandingkan swab test yang memang dirasa ada orang yang merasa sakit, ada pula yang merasa tidak nyaman, dan solusi yang lebih murah untuk mendeteksi COVID-19 di awal. Tadi Pak Ahmad Kusuma Atmaja sempat menjelaskan bahwa ini dideteksi dari gas yang dikeluarkan oleh orang yang penderita COVID ini katanya berbeda. Kita akan membahas usai jeda berikut, tetap bersama kami di iNews Sore.